Ya. Sudah mulai Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Assalamul mu'min al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, para orang tuaku, para pengurus DKM Masjid Al-Barkah, dan para jamaah semuanya, ayah bunda serta para sahabat semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita awali ta'lim kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah hafal ya? Hasbi Robiyah. Baik, kita lanjutkan. Mohon izin menyampaikan materi masih terkait dengan sabar. Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman itu. Ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khair wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'mini in asabathu sarra syakara fakana khairal lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairal lahu. Sungguh menakjubkan keadaan seorang yang beriman itu, seluruh urusannya itu baik. Tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jadi kebaikan itu seluruh perbuatannya, seluruh urusannya itu baik dan tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka dia bersyukur. Itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka dia bersabar dan itu pun baik baginya. Jadi apa yang terjadi pada diri kita sebenarnya adalah takdir baik dan takdir buruk. Bila kita pahami rukun iman yang keenam, pasti kita tidak kecewa dengan apa yang Allah berikan, Allah timpakan kepada kita. Cuma terkadang kita lupa bahwa khairuhu wa syarruhu minallahi ta'ala, bahwa kebaikan, keburukan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua
yang terjadi pada diri kita berupa kebaikan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Dan semua yang berupa ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apakah itu kekurangan pangan, sandang, papan dan lainnya mungkin, semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sikapi dengan kesabaran. Jadi cuma dua cara kita menghadapi persoalan: ketika dikasih nikmat bersyukur, ketika dikasih ujian bersabar. Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ingat definisi bersyukur itu setidaknya? Masih ingat ya Pak? Bapak Ibu masih ingat definisi bersyukur? Ma'rifatun ni'mah minal mun'im. Jadi orang yang bersyukur itu adalah ma'rifatun ni'mah minal mun'im, memahami betul bahwa segala nikmat yang ada minal mun'im, bersumber dari yang maha memberikan nikmat. Imam Shibli mengatakan ru'yatul mun'im la ru'yatul nikmah. Jadi orang yang bersyukur itu memandang yang memberikan, tidak memandang apa yang diberikan. Memandang yang memberikan, tidak memandang apa yang diberikan. Jika kita memandangnya dengan cinta, maka semuanya akan nikmat. Jika kita memandangnya dengan penuh kecintaan, penuh dengan takzim, penuh dengan kesadaran bahwa semua yang terjadi pada diri kita adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita semua perkara kita baik. Karena semuanya baik, maka sungguh menakjubkan. Kalau kita berniaga umpamanya, apa dalam perniagaan yang kita harapkan? Keuntungan. Kalau rugi bagaimana? Dalam usaha kita berhasil, itu target. Kalau tidak berhasil bagaimana? Ingin sehat, alhamdulillah kita dapatkan. Kalau pada suatu saat Allah timpakan sakit, bagaimana? Oleh karena itu, sebenarnya ketika kita menghadapinya dengan syukur dan sabar, maka semua perkara apapun yang menimpa kita, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berdusta. Demi Allah, Rasulullah tidak berdusta. Semuanya baik bagi kita. Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ingat dengan pertanyaan saya ini yang kesekian kali saya sampaikan? Apa yang paling membahagiakan dalam hidup kita? Masih ingat jawabannya? Ketika keinginan kita sesuai dengan kehendak Allah. Itu hal-hal yang paling membahagiakan bagi kita. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau keinginan kita tidak sesuai dengan kehendak Allah? Kalau keinginan kita sesuai dengan kehendak Allah, maka kita pasang senjata pertama tadi, syukur. Kalau keinginan kita sesuai dengan kehendak Allah, maka kita harus bersyukur.
Maka syukur itu setidaknya bisa kita pahami tadi terdiri dari pemahaman kita tentang bersyukur itu atau ilmu tentang bersyukur itu. Kemudian kondisi kita ketika kita bersyukur itu seperti apa, dan bagaimana ketika kita menyikapi rasa syukur itu. Maka setidaknya definisi tentang bersyukur adalah ma'rifatun ni'mah minal mun'im. Maka perlu kita pahami betul bahwa segala nikmat yang kita peroleh, yang kita dapatkan, yang kita minta ataupun yang tidak kita minta, yang kita sangka maupun yang kita tidak sangka. Siapa yang menduga pagi ini sarapan dengan apa? Sudah bisa nebak, Pak? Sudah bisa nebak? Nggak tahu. Yakin bisa makan bubur ayam pagi ini? Yakin nggak? Yakin nggak, Pak? Kalau memang ada bubur ayam, yakin nggak bisa makan? Biasanya nasi bakar biasanya. Yakin? Yakin kita bisa menyuap makanan pagi hari ini setelah taklim? Harapan kita apakah sesuai dengan kehendak Allah? Wallahu a'lam. Kita buktikan nanti sampai selesai. Kemudian al-farhul hasil bi an'amil mun'im. Jadi kondisi ketika kita bersyukur adalah selalu gembira dengan apa yang kita dapatkan, dengan hasil yang kita peroleh, gembira saja. Gembira saja. Jadi enak banget ya sebenarnya ya. Bagi orang yang beriman itu berbuat. Faqul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Berbuat, nanti Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman akan menyaksikan bagaimana perbuatan kalian. Berbuat saja. Hasilnya bagaimana? Hasilnya seperti apa serahkan kepada Allah. Yang penting kita sudah berbuat. Hasilnya seperti apa tetap gembira. Kalau hasilnya sebuah kegagalan dalam pandangan kita, kecewa nggak, Pak? Kecewa nggak? Pertanyaannya, kegagalan itu kehendak siapa? Kalau memang ditakdirkan gagal, kehendak kita apa? Kehendak Allah. Kalau kita sudah berusaha dan sebagainya. Jadi gembira dengan apapun hasilnya. Kewajiban kita adalah ikhtiar semaksimal. Bukan asal ikhtiar ya, Pak. Ikhtiar semaksimal tanpa melupakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi prinsip kita bekerja itu adalah bekerja semaksimal mungkin tanpa melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang bekerja semaksimal mungkin namun meninggalkan kewajibannya. Ada orang yang berusaha semaksimal mungkin tetapi meninggalkan sholat 5 waktu dan sebagainya. Prinsip kita bekerja adalah bekerja dengan seluruh kemampuan yang ada atau seluruh dengan potensi diri yang kita miliki, baik itu pikiran maupun perbuatan ataupun hal-hal lain berupa keterampilan dan sebagainya. Itulah modal kita bekerja dan gunakan secara semaksimal mungkin tanpa harus meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata terlewat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan meninggalkan, hanya bergeser waktu saja, sikapnya adalah merasa bersalah
kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memasang istighfar. Seingat saya sebulan lalu saya sampaikan kriteria seorang beristighfar. Kriteria yang pertama adalah seseorang beristighfar itu karena memang dia merasa berdosa. Maka dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu ketidakmampuannya menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Atau karena dia telah meninggalkan atau menggeser waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, disebabkan karena belum